Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang wanita tua bernama Nenek Lila. Rambutnya sudah memutih. Wajahnya penuh kerut yang menandakan beratus-ratus tahun kehidupan yang telah dilaluinya. Namun, meski tubuhnya rapuh, semangatnya tetap membara. Ia tinggal di sebuah rumah kecil dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk, dikelilingi kebun sayur dan pohon-pohon tua yang sudah setia bertumbuh sejak zaman dahulu. Nenek Lila tak pernah merasa sepi, karena di rumah itu, ia memiliki seorang cucu yang sangat ia sayangi, Rina. Rina adalah satu-satunya keluarga yang masih hidup yang bisa Nenek Lila peluk dan ajak berbicara. Sejak Rina kecil, Nenek Lila sudah merawatnya dengan penuh kasih. Orang tua Rina telah lama meninggal dalam sebuah kecelakaan, meninggalkan gadis kecil itu dalam pelukan neneknya. Tahun demi tahun berlalu, dan Rina tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan penuh semangat. Meski hidup mereka sederhana, kebahagiaan kecil itu cukup untuk mereka. Nenek Lila sering mengajarkan Rina berbagai hal tentang kehidupan, tentang bagaimana merawat tanaman, tentang kebijaksanaan yang datang dari pengalaman hidup yang panjang. Setiap malam, sebelum tidur, Rina selalu duduk di samping neneknya dan mendengarkan cerita-cerita indah tentang masa muda Nenek Lila. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik kebahagiaan itu, ada kegetiran yang mulai merayap. Nenek Lila yang sudah tua, mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Sakit di tubuhnya yang semakin hari semakin terasa, serta ingatan yang mulai kabur, menjadi tanda bahwa masa tuanya tak akan bertahan lama. Tapi, ia tak pernah ingin menunjukkan kegelisahannya pada Rina. Baginya, kebahagiaan Rina adalah hal yang paling penting. Pada suatu malam yang penuh keheningan, Rina pulang terlambat dari sekolah. Saat memasuki rumah, ia merasakan ada yang berbeda. Nenek Lila sedang duduk di kursi kayu tua, matanya menatap kosong ke arah luar jendela, seakan menanti sesuatu yang tak pernah datang. Rina mendekat dan menggenggam tangan neneknya yang mulai dingin. "Nenek, ada apa?" tanyanya lembut. Dengan suara yang serak, Nenek Lila berbisik. "Rina, nenek ingin kau tahu kau adalah satu-satunya pelipur laraku." Rina tertegun mendengar kata-kata itu. Ia menggenggam tangan neneknya lebih erat, merasakan getar yang tak biasa. "Nenek, jangan bicara seperti itu. Kau sehat, kan?" tanyanya khawatir. Nenek Lila tersenyum tipis, namun senyum itu tidak bisa menyembunyikan rasa sakit yang mendalam di matanya. Nenek tak pernah merasa sepi. "Rina, kau adalah penawar luka hatiku, pelipur kesendirianku. Sejak kehilangan anakku, sejak kehilangan semua yang aku cintai, hanya kau yang mampu mengisi kekosongan itu." Suara Nenek Lila semakin melemah, dan Rina bisa merasakan betapa berat kata-kata itu baginya. Rina tidak bisa menahan air matanya. Nenek yang selalu tampak begitu kuat kini tampak begitu rapuh. Ia tak bisa membayangkan hidup tanpa neneknya. Nenek Lila adalah satu-satunya orang yang mengenalnya sepenuh hati, yang mencintainya tanpa syarat. Bahkan di tengah kesulitan hidup mereka, Nenek Lila selalu berusaha membuatnya tertawa, membimbingnya dengan kasih sayang yang tak pernah pudar. Namun, semakin hari Nenek Lila tampak semakin lemah. Tangan yang dulu penuh kekuatan kini gemetar saat memegang cangkir teh. Langkahnya yang dulu tegap kini terlihat sangat pelan. Rina tahu, meskipun neneknya berusaha menyembunyikan kenyataan, tubuhnya sedang melawan waktu. Suatu pagi, Rina menemukan neneknya terjatuh di dekat pintu, tubuhnya terkulai lemah. Rina panik, berlari mengangkatnya dan membawanya ke tempat tidur. "Nenek, bangun! Nenek, apa yang terjadi?" teriak Rina, hampir kehilangan akal. Dengan napas terengah-engah, Nenek Lila membuka matanya yang sudah mulai buram. "Rina, jangan menangis. Nenek tak bisa bertahan lebih lama. Tapi, nenek ingin kau tahu satu hal. Apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti bermimpi. Dunia ini indah. Rina, jangan biarkan kesulitan membuatmu patah. Ingatlah selalu, kau adalah cahaya dalam hidupku." Air mata Rina menetes deras.
Ia tahu, waktunya bersama neneknya semakin sedikit. Namun, rasa cinta yang ia rasakan untuk neneknya jauh lebih besar dari rasa takut akan kehilangan. Ia menggenggam tangan nenek Lila lebih erat, berjanji dalam hatinya bahwa ia akan berjuang untuk mewujudkan semua impian yang pernah neneknya katakan. Saya akan terus mengingatmu, Nenek. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Kau adalah pelipur laraku, Nenek. Dan aku akan terus berjalan, demi kita berdua. Hari-hari berlalu dengan langkah yang semakin berat bagi Rina. Nenek Lila semakin lemah. Setiap kali Rina melihat wajah neneknya, hatinya serasa dihimpit batu besar. Tubuh nenek Lila semakin rentan, dan ia sering terbaring tak berdaya. Namun, meskipun fisiknya semakin rapuh, semangatnya tak pernah benar-benar hilang. Ia masih sering bercerita kepada Rina, meskipun terkadang kata-katanya tak lagi jelas. Pada suatu sore yang mendung, nenek Lila memanggil Rina ke sampingnya. Rina, kau masih ingat tentang pohon besar di belakang rumah ini? Tanyanya dengan suara yang terengah. Rina mengangguk. Matanya masih dipenuhi air mata yang belum sempat ia hapus. Pohon itu adalah tempat nenek Lila dan Rina sering duduk bersama, menikmati sore yang tenang. Pohon itu, dengan cabang-cabangnya yang besar, seolah menjadi saksi bisu segala cerita dan mimpi mereka. Pohon itu, dulu aku tanam dengan harapan. Harapan bahwa aku tak akan pernah sendirian. Harapan bahwa hidup ini, meskipun penuh kesulitan, tetap punya keindahan yang bisa dinikmati. Nenek Lila melanjutkan, suaranya semakin lemah. Jangan biarkan dirimu merasa kesepian, Rina. Di dunia ini, kau tak pernah sendiri. Pohon itu akan selalu ada untukmu, sama seperti aku. Hanya saja, kau harus belajar untuk melepaskan. Rina merasa ada sesuatu yang sangat dalam-dalam kata-kata neneknya. Ia tahu, neneknya berbicara tentang perpisahan yang tak terhindarkan. Namun ia tak siap untuk menerima kenyataan itu. Nenek, jangan pergi. Aku butuh kau. Aku tak bisa hidup tanpa kau di sini. Rina berbisik. Air matanya jatuh lagi, membasahi pipinya yang pucat. Nenek Lila tersenyum, meski senyum itu penuh kepedihan. Aku tak pergi begitu saja, Rina. Aku akan ada di setiap langkahmu. Kau tak perlu takut. Ingatlah selalu, cinta yang kita miliki tak akan pernah hilang, bahkan setelah aku pergi. Rina duduk di samping neneknya, menggenggam tangan yang sudah mulai dingin itu dengan erat. Mereka berdua hanya terdiam, menikmati kebersamaan yang tersisa. Terkadang, kata-kata tak lagi diperlukan ketika hati yang berbicara. Di saat seperti ini, Rina merasakan kedalaman cinta yang begitu besar, yang bahkan waktu dan ruang tak mampu memisahkannya. Namun, meski hatinya penuh cinta, ia tak bisa menepis kenyataan bahwa waktunya bersama neneknya semakin berkurang. Ia tahu bahwa perpisahan itu semakin dekat, dan rasa takut dan kesedihan mulai menghantui setiap harinya. Beberapa hari kemudian, Rina terbangun di tengah malam. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketika ia masuk ke kamar neneknya, ia melihat neneknya terbaring tak bergerak. Nenek Lila sudah tak lagi membuka matanya. Rina berlari mendekat, menepuk-nepuk wajah neneknya, memanggil namanya berulang kali, namun tak ada jawaban. Tapi, di dalam hatinya, Rina tahu neneknya sudah pergi. Dalam hening malam yang begitu sunyi, Rina merasakan kepergian neneknya bukanlah akhir. Cinta neneknya masih ada di dalam dirinya, mengalir dalam setiap napasnya. Nenek, bisiknya, aku akan terus berjalan. Aku akan menjadi seperti yang kau harapkan. Aku akan terus hidup dengan cahaya yang kau berikan. Dengan hati yang penuh kehilangan, Rina menyadari bahwa meskipun tubuh nenek Lila telah tiada, pelajaran hidup yang ia dapatkan dari neneknya akan tetap hidup selamanya. Hari-hari setelah kepergian nenek Lila berjalan begitu sunyi bagi Rina. Rumah kecil itu terasa kosong, seperti kehilangan arah tanpa kehadiran nenek yang selalu memberi semangat, yang selalu mengingatkan tentang mimpi dan kebahagiaan meski hidup penuh dengan kesulitan. Rina merasakan kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Hati kecilnya penuh dengan perasaan tak terungkapkan, seakan dunia tak lagi sama tanpa suara lembut nenek yang selalu menenangkan. Namun,
Ada satu hal yang Rina pegang teguh. Warisan yang ditinggalkan oleh Nenek Lila. Warisan itu bukan berupa harta atau benda, melainkan kebijaksanaan yang mengalir dalam darahnya. Setiap kata yang diucapkan neneknya, setiap nasihat tentang hidup dan cinta, tentang bagaimana menghadapi dunia yang keras dengan keteguhan hati, kini menjadi pegangan hidup yang tak tergantikan. Suatu hari, saat Rina duduk di bawah pohon besar yang dulu mereka sering duduki bersama, ia memejamkan mata dan membayangkan neneknya. Suara lembut neneknya terdengar dalam pikirannya, seolah ia masih duduk di sampingnya. Jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu. Rina, kau lebih kuat dari yang kau kira. Hidup ini akan selalu penuh dengan rintangan, tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Kamu adalah seorang pejuang. Kamu adalah cahaya dalam kegelapan. Rina membuka matanya, menatap pohon besar yang kini telah menjadi saksi dari segala kenangan mereka. Pohon itu masih berdiri kokoh, meskipun beberapa cabangnya mulai rapuh. Sama seperti dirinya, pohon itu menghadapi waktu dan segala perubahannya, namun tetap bertahan. Rina tahu, seperti pohon itu, ia harus terus bertumbuh meski dalam kesulitan. Dengan tekad yang baru, Rina memutuskan untuk melanjutkan hidupnya. Ia tahu, meskipun neneknya telah pergi, cinta dan nasihatnya akan selalu ada dalam setiap langkahnya. Rina mulai mengejar mimpinya, melangkah dengan lebih percaya diri, menghadapi dunia dengan kepala tegak, membawa warisan cinta neneknya yang tak akan pernah padam. Bertahun-tahun kemudian, Rina menjadi seorang wanita yang sukses, namun tak pernah melupakan akarnya. Setiap kali ia meraih pencapaian baru, ia akan berdiri di bawah pohon besar itu dan mengingat kata-kata neneknya. Kau adalah cahaya dalam hidupku, Nenek, dan aku akan terus menjadi cahaya itu untuk dunia ini, bisiknya dalam hati. Di hari-hari yang penuh tantangan, ketika dunia terasa begitu berat, Rina sering merenung dan merasakan kehadiran neneknya. Cinta neneknya tak hanya menjadi pelipur laranya, tetapi juga menjadi kekuatan yang tak terlihat namun sangat nyata. Nenek Lila mungkin telah pergi, namun cinta yang diberikan pada Rina hidup selamanya dalam setiap keputusan, setiap langkah, dan setiap senyuman yang ia berikan kepada dunia. Rina menyadari bahwa Nenek Lila, yang dulu menjadi pelipur laranya, kini telah menjadi bagian dari dirinya. Sebuah cahaya yang tak pernah padam, yang akan terus menyinari jalan hidupnya. Dan meskipun ia tak lagi bisa melihat neneknya, di setiap hembusan angin dan suara alam yang lembut, Rina merasa bahwa Nenek Lila selalu ada, di sana, mengawasi dan memberinya kekuatan untuk terus berjalan, menjadi pelipur lara bagi orang lain, sebagaimana neneknya pernah menjadi pelipur laranya.